Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masuk sekarang di pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6 kita coba bahas PR-nya dulu ya. Al-ikhtibarul khamis, yaitu latihan yang ke-5, yaitu terjemahkan ke bahasa Arab. Ustaz Amri silakan. 1 baca soalnya. Telah datang 13 pria, gimana? Telah datang 13 pria. Ja'u talata. Ja'a. Jadi firman dia ini enggak mufrad ya? Enggak, itu kan kaidah fa'il biasa kan? Iya. Kaidah fa'il meskipun fa'ilnya dia ini banyak tetap mufrad. Ja'a salasata asyara tullab. tamyiz taliban. Taliban. Ya, ja'a kalau belasan kan dia mufrad mansub ya sebagai tamyiz. Ja'a salasata asyara taliban. Berarti tetap mufrad ya kan? Yang apanya? Untuk ini tamyiznya. Ya, belasan tamyiz mansub, mufrad mansub. Yang kedua, saat Yasir, aku melihat Doa itu arba'ata asyara syajaratan. kalau pohon syajaratan berarti arba'a. Kembali kan? Ro'a itu arba'a asyarata. Ya, asyrata afwan. Ro'a itu arba'a asyrata syajaratan. Kalau tadi kan toliban salah sata kan? Bukan salasa kan? Iya, dibalik dia. Ro'a itu arba'a asyrata syajaratan. Bukan arba'ata ya. Karena syajarah muannas. Iya, harus. Apanya? Arba'ata ininya tak saya. Iya, salah, arba'a. Ya, arba'a. Lanjut. Nomor 3. Saat Safari. Aku berpapasan dengan 12 pria. ya. Pelajar pria. Pelajar pria. Marartu Isnai bi. Kalau maro ada bi-nya. Marartu Marotu bithnai Isnai Asarot Toliban. taliban. Ya, asyara taliban. Saat Abud telah datang. Hah? Oh, lagi ngomong. Telah datang 19 pria. Berarti apa? Sama kayak tadi ya. Ja'a tis'ata asyara pelajar pria ya. Taliban. Sama kayak nomor 1. Sadar sih, aku melihat 15 peci. Peci apa? Kolan suatan. Ro'a itu apa? Doa itu khomsa Asyrota. Kolan suatan. Udah. Kolan suatan. Ro'a itu khamsa asyrota kolan suatan. Lanjut. Al-ikhtibarus sadis. Yang ke-6. Nomor 1. Saat Amri. kedua. Sebutkan keempat gitu. 4 keadaan qablu dan Ba'du. ba'du. Pertama, Yang pertama keduanya berupa
sebagai mudhaf. Ya, yang kedua dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan tetap lafaznya. ya, dihapus mudhaf ilaihnya tapi diniatkan lafaznya ada. Yang tiga Mudhaf ilaihnya dipotong dan tidak diniatkan untuk subut. ya, jadi tidak ada mudhaf ilaih dan tidak diniatkan ada. Jadi kayak apa? Seperti isim sempurna yang berdiri sendiri. Yang keempat Dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan subutuhu di dalam maknanya, bukan lafalnya. ya, bedanya dengan nomor 2 apa? Sama-sama dihapus mudhafnya, bedanya yang nomor 4 itu apa? Diniatkan maknanya saja. Kalau yang nomor 2 diniatkan lafaznya. Ini diniatkan maknanya tanpa lafaznya. Saat Yasir nomor 2 soalnya sebutkan. Ya, yang nomor 1 kalau sebagai mudhaf i'rabnya apa? Apanya? Enggak, ngomongin ba'du qablunya. Bukan qablu ba'du, bukan mudhaf ilaih. Kan kita lagi ngomongin apa? Qablu sama ba'du kan? Itu pertanyaannya. Sebutkan i'rab qablu sama ba'du ketika 4 keadaan tadi. Nomor 1 dulu. Tadi apa? Sebagai mudhaf, qablu ba'dunya gimana i'rabnya? Qablu ba'du sama. Apa i'rabnya? Bisa mansub dengan fathah, ya, ba'da, qabla, dan majrur dengan apa? Kasrah tanpa tanwin, ya, karena mudhaf ya. Karena kan sebagai mudhaf kan, berarti dia bisa kan fi ba'di, ya, fi min ba'di min qabli, bisa kan? Jadi nomor 1 tadi apa keadaannya? Sebagai mudhaf. I'rabnya apa? Bisa mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah tanpa tanwin. Kenapa? Karena sebagai mudhaf. Nomor 2, gimana i'rabnya? Satasir. Apa keadaannya tadi? Dihapus mudhaf ilaihnya tetapi diniatkan ada lafaznya. Berarti i'rabnya gimana? Sama kayak nomor 1. Sama kayak nomor 1. Yang 3, i'rabnya gimana? Ya tadi tidak ada mudhaf ilaih kan? Tidak diniatkan ada juga. Jadi kayak apa? Seperti isim sempurna. Berarti i'rabnya gimana? Sama kayak nomor 1 tapi ada tanwin. Bedanya gitu doang kan? Karena kan jadi isim sempurna aja. Sama seperti nomor 1 tapi ada tanwin karena kan isim sempurna. Nah, yang keempat itu yang di surat Ar-Rum kan apa? Dihapus mudhaf ilaihnya dan diniatkan maknanya saja tanpa lafaz. Tanpa lafaz. Berarti i'rabnya apa? Mabni dengan dhammah. Itu ghulibatir rum ya. Fi bid'i sinin ya, min qablu wa min ba'du ya. Itu yang kemarin ya. Itu yang keempat. Itu yang lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lanjut, Ustaz Safari, nomor 3. Saya kayaknya belum paham Ya, sebutkan 6 lafaz al-jihatus sitti. Itu arah yang 6. Itu itu termasuk apa? Saudara-saudaranya apa? Saudara-saudaranya qablu sama ba'du. Apa aja? Arah 6. Fauqa di atas, tahta bawah, wara'a belakang, amama depan, yamin kanan, shimal kiri. Nah, itu semuanya kayak qablu ba'du. I'rabnya sama. Kayak qablu sama ba'du. Itu termasuk apa? Saudara-saudaranya qablu dan ba'du, yaitu arah yang 6. Yang keempat, sebutkan 3 saudaranya qablu dan ba'du selain nomor 3. Itu yang disyarah apa? Awwalu, dunu, sama apa? Khalf. Khalf ya kan? Sama kayak waro'a kan? Khalf itu tambahannya. Awwalu
Dunu sama khalfun. Khalf. Dah selesai ya. Itu aja kan PR-nya. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjut, mabni ala sukun. Tadi yang menyalin itu Apa? melihat 16 ton bagaimana itu Oh, yang mana? nomor 2. Aku melihat 14 pohon. Ro'a itu kan pohonnya kan muannas. Syajaratan kan? Berarti angka 4-nya harus kebalik. Iya, sama. Nomor 1 gimana? Pelajar kan? Toliban mudzakar kan? Maka salasa, satuannya yang dilihat. Arba'a asyrota syajaratan. Ya, sekarang kita masuk ya. Lihat ke matanya lagi biar nggak lepas ya. Matanya kita baca ulang. Matanya gimana? Wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaih. Apa? Kazaid wa mabniun wa huwa bi khilafihi. Matanya ya. Di berapa halaman berapa matanya? Biar nggak lupa, ini kita baca syarah lupa mau apa? Nggak kebayang dia mau jelasin yang mana. Udah ketemu matanya? Hah? Nggak tahu beda anak bukunya. Wa huwa darbani aja cari. Kita kan lagi masih mensyarah matan ini. Udah? Wa huwa darbani. Udah ketemu matanya? Mundur aja mundur. Dah? Wa huwa darbani ada? Matanya kita kan lagi mensyarah matan kan. Udah jalan jauh-jauh matanya. Dia tulisannya beda kan, harusnya tebel atau kalau matan kan tuh ada. Jauh kan? Kita kan lagi ngejelasin ini. Ya. Udah jalan jauh-jauh supaya enggak hilang. Ada wa huwa darbani. Huwa itu apa di situ? Isim kan? Isimnya ada dua, ada yang mu'rab wa huwa apa mu'rab kemarin? Ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Contohnya apa? Kazaid. Wa mabniyun, mabni wa huwa bi khilafihi. Ya udah pokoknya yang selain mu'rab. Contohnya apa? Kahaulai haula. Mabniun apa? Fi luzumil kasri. Udah kita bahas ya kan? Mabni alal kasri udah. Wa kadzalika hadzami amsi fi lugatil hijaziyin. Itu yang kemarin pusing ya. Hadzami wabari itu kan mabni alal kasrah tapi yang ikhtilaf. Fi lugatil hijaziyin. Terus mabni alal fathih apa? Ka ahada asyara. Nah ini yang tadi PR ya. Wa akhwatihi dan saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya? Fi luzumil fathi ya. Saudara-saudaranya. Wa ka qablu wa ba'du dan juga qablu sama ba'du. Dan saudara-saudaranya itu fi luzumid dhammi. Idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuya ma'nahu ya. Wa nuya ma'nahu. Ya. Wa nuya ma'nahu. Jadi itu yang tadi perbedaan yang 4 keadaan kan. Qablu ba'du itu apa pertama tadi? Sebagai apa? Mudhof kan? Sebagai mudhof. Kemudian yang tadi ada 4. Nah sekarang pertemuan ini kita mau mensyarah apa? Ini wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Kita mau mensyarah bagian itu. Kita mau baca syarahnya dari matan apa? Kata Ibnu Hisham di matan dan juga seperti man isim istifham wa kam
Kam berapa, man siapa. Nah, ini contoh mabni ala sukun. Fi luzumis sukun. Dan mabni ala sukun ini justru adalah wa huwa aslul bina. Jadi kalau ditanya ya, isim mabni asal tanda asal mabni apa? Sukun. Domah, kasroh, fathah itu turunan. Kalau mabni itu sukun. Ya balik lagi ya, kita ke syarahnya. Walamma faraqtu, ketemu? Balik lagi tadi ke syarahnya halaman berapa tuh? Walamma faraqtu, kita bahas udah halaman berapa? 35. Ya balik lagi. Walamma faraqtu min dzikril mabni ala dhammi. Dah, temu? Dah ya? Tu min dzikril mabni ala dhammi dzakartu al mabniya ala sukun. Temu? Ya. Jadi setelah aku menjelaskan yaitu mabni dengan tanda dhammah ya, kemarin kan qablu ba'du, zakartul mabniya ala sukun, maka aku mulai menyebutkan yaitu mabni dengan tanda apa? Sukun. Wa mathaltu lahu biman, dan aku beri contoh yaitu adalah man wa kam dan juga kam. Nah, ini mabni ala sukun. Takul, engkau katakan ja'ani man qoma, telah datang kepadaku orang yang telah berdiri. Jadi man di sini ya, apa namanya? Orang yang telah berdiri. Jadi kayak alladzi ya sebenarnya. Jadi man di sini sebagai apa? Fa'il ya. Fa'il dari ja'a. Jadi tetap sukun. Wa ra'aitu man qama. Aku telah melihat orang yang telah berdiri. Jadi wa ra'aitul ladzi qama, kayak alladzi dia. Wa marartu biman qama, dikasih bi juga tetap sukun ya. Dan aku berpapasan dengan orang yang telah berdiri. Maka kata beliau fatajidu man mulazimatan lisukun, ya enggak? Maka engkau bisa mengetahui atau dapati bahwa man itu senantiasa disukun fil ahwali salasati, pada 3 keadaan tersebut. Wa kadza taqul, dan juga demikian engkau katakan kam maluka. Apa artinya? Berapa hartamu? Kam di situ sebagai apa? Kam di situ sebagai apa? I'rabnya marfu ya. Ya. Sebagai mubtada ya. Kam mubtada, malunya khobar. Jadi kam sebagai mubtada. Tapi di situ ada perbedaan pendapat ya. Kemudian wakam abdan malakta, itu sebagai apa tuh? Kam di situ. Contoh yang kedua. Artinya apa? Wakam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki? Kam di situ i'rabnya apa? Hah? Sebagai maf'ul bi. Hah? Abdannya tamyiz. Ya kan? Malak takam. Malak takam. Kamu memiliki berapa? Ya enggak? Malak takam abdan gitu. Tapi karena dia namanya juga partikel buat nanya, ya harus di depan. Kalau disusun kayak biasa, kamu memiliki
berapa? Itu maf'ul bihnya. Nggak jelas kan? Butuh tamis. Tamisnya apa? Abdan. Gitu ya. Cara melihatnya ya. Bayang? Jadi kamnya mansub maf'ul bih tapi tetap sukun. Poinnya itu. Contohnya aja ribet ya. Tapi kalau yang tadi kam maluka mubtada khobar. Kamnya jadi mubtada tetap aja sukun. Kan mau ngomongin itu ya. Kan intinya kita lagi ngomongin mabni ala sukun. Tapi contohnya kam. Yang selanjutnya wa bikam dirhamin. Dirhaman apa dirhamin? Wa bikam dirhamin ish taraita. Dengan berapa dirham engkau membeli? Dengan berapa dirham engkau membeli? Ya nanti dijelasin habis ini. Nih, fakam fil misalil awal. Nah, ini dijelasin sebenarnya. Maka kam di contoh yang pertama apa contoh yang pertama? Kam maluka kata penulis fi maudhi'i raf'in bil ibtida inda Sibawi ya. Jadi kam di contoh kam maluka itu kata beliau posisinya sebagai rofa bil ibtida sebagai mubtada. Khobarnya mana? Malu. Kamnya mubtada, malunya khobar wa huwa mudhaf kafnya mudhaf ilaih. Inda Sibawi tapi menurut Sibawi. Wa alal khobariyati indal akhfash. Tapi menurut al-akhfash enggak, kam itu khobar yang mubtada maluka. Kebalik-balik aja. Maluka kam gitu jadinya. Kalau malukanya mubtada, kamnya khobar itu menurut al-akhfash. Kan ini bisa tukar-tukar. Sedangkan al-akhfash ini siapa? Muridnya Sibawi. Jadi murid sama guru bisa beda ya. Murid sama guru bisa beda. Jadi intinya sih mau menurut Sibawi, menurut al-akhfash kamnya marfu, ya enggak? Ya. Jadi kalau marfu karena dia ini mabniun ala sukun gitu ya. Jadi mau ada yang bilang mubtada, ada yang bilang khobar. Kalau Sibawi dia bilang mubtada. Kenapa? Karena ya alasannya ya. Alasan kenapa Sibawi bilang kam itu mubtada karena asalnya mubtada itu di awal. Jadi dia ngelihat pokoknya namanya mubtada itu hukum asalnya di awal. Apapun yang jatuh di awal itu pokoknya mau nggak mau harus mubtada. Gitu ya. Kebetulan namanya isim istifham apa? Laha sodarul kalam ya. Dia memang harus di depan. Isim istifham itu memang harus di depan. Jadi Sibawi ngelihatnya itu mubtada harus di depan. Kan ada mubtada di belakang, itu kan pengecualian aja. Mubtada muakhar. Gitu ya. Karena hukum asal mubtada di awal. Tapi kenapa al-akhfash bilang yang mubtada siapa? Yang mubtada adalah maluk, ya enggak? Ya. Jadi kan kalau menurut al-akhfash mubtadanya itu maluka, kamnya khobar. Kenapa? Karena menurut al-akhfash kam itu isi beritanya justru. Benar enggak? Kalau kam maluka, kalau kita bukan ngelihat mana yang di depan ya, tapi kan konsep mubtada itu apa? Mubtada itu sesuatu yang dijelaskan, khobar itu apa? Berita kan? Begitu kan? Aliyun, goniyun, kan namanya khobar itu berita kan? Nah kalau menurut al-akhfash sudut pandangnya itu adalah yang jadi isi berita, ya, yang jadi isi berita itu adalah kam apa maluk? Yang jadi isi berita itu kam apa malukanya? Hah? Menurut al-akhfash? Enggak, pokoknya ana nanya aja. Kan kam maluka, ya. Menurut antum beritanya yang mana? Kam apa malukanya? Hah? Kamnya. Berapa hartamu? Tunggu dijawab dulu. 1 juta. Nah, itu kan kamnya intinya kan? Iya enggak? Nah, ya udah, berarti kalau kamnya itu adalah beritanya, berarti kam apa? Khobar.
mubtadanya maluka, itu al-akhfas. Jadi sudut pandang al-akhfas itu meninjau apa? Pokoknya khobar itu harus berita, nggak ketemu kan jadinya sama gurunya. Kalau gurunya apa? Pokoknya yang di depan mubtada, nggak bakal ketemu. Itu makanya dia beda murid sama guru. Cuma kalau yang dari al-akhfas ini kalau dijejerkan kamnya itu berada di belakang malah jadi susah ya. Hah? Susah ya. Kalau al-akhfas kamnya bilang nggak bisa karena ibaratnya itu ketentuan ya bahasanya. Syarat isim istifham itu memang laha sodarul kalam, dia memang haknya itu di depan. Makanya al-akhfas sama musibaweh itu bakal sepakat kalau contohnya aliyun goniun. Nah, itu nggak bakal ikhtilaf mereka. Tapi kalau contohnya ini dia bisa ikhtilaf. Kalau aliyun goniun udah kelar, beritanya mana? Kaya lah. Nggak mungkin kaya adalah Ali gitu kan. Goniun Ali nggak mungkin, nggak bisa dibalik-balik. Kalau contohnya aliyun goniun, Ali adalah orang kaya, pasti sama mubtada pasti Ali, khobar pasti goniun. Tapi kalau contohnya gini, agak beda mereka. Sudut pandangnya tahu ya, si Bawe pokoknya yang taruh depan itu mubtada, terserah dah gitu ya. Ini kebetulan isim istifham. Tapi enggak, kata al-akhfas, namanya berita khobar gitu. Jadi enggak ketemu. Beritanya mana? Makanya Anda tanya. Beritanya itu maluka apa kam? Kam. Isi beritanya kan. Berapa hartamu? Informasinya apa? Kalau berarti samsi itu enggak jelas. 1 juta, 2 juta, berarti apa? Kamnya kan? Kamnya. Jadi kamnya itu adalah khobar. Ya. Dah lanjut. Wa fisani, dan yang kedua fi maudhi'i nasbin alal maf'uliyah, ya, bil fi'lil ladzi ba'daha. Nah ini ngomongin kam tapi dia posisinya mansub. Ya, posisinya mansub. Nah ini pada contoh kedua berarti kamnya ini sebagai maf'ul bih. Nah ini unik juga nih. Makanya kamnya maf'ul bih ya. Ya, kamnya maf'ul bih. Namanya maf'ul bih itu berarti harus ada amil. Amilnya apa? Fi'il. Fi'ilnya apa? Malakta. Kan ro'aitu rojulan. Kan jelas kan rojulan. Kan antum biasanya contohnya itu kan. Kalau maf'ul bih itu ro'aitu rojulan. Ya, namanya maf'ul bih itu pasti harus ada amil. Harus ada amil. Amilnya apa? Yaitu bil fi'lil ladzi ba'daha, yaitu yang dengan fi'il yang ada setelahnya, yaitu apa? Malakta. Jadi malakta di sini maf'ul bihnya apa? Kam. Makanya ini karena kalimat tanya aja jadi berantakan. Jadi kalau mau disusun kayak subjek predikat objek tuh malakta, engkau memiliki kam berapa? Sampai situ sebenarnya maf'ul bih tuh. Cuman kam ini isim mubham dia, samar. Harus dikasih penjelas apa? Tamyiz, abdan. Malak takam abdan, aslinya gitu. Nah, cuman karena namanya isim istifham harus taruh depan, gitu, jadi ke depannya. Dan banyak maf'ul bih ditaruh di duluan, ditaruh di depan banyak. Nanti kita akan belajar. Maf'ul bih itu bisa mendahului fiilnya bisa. Ya. Kemudian abis itu apa? Wa fi tsalis fi maudhi'i khafdin. Ya. Jadi bahasanya khafat ya, bukan jar ya. Karena Ibnu Hisham ini ulama Kufah ya. Kalau Kufah tuh bilangnya khafat. Kalau Basrah bilangnya majrur. Jadi untuk yang contoh yang ketiga fi maudhi'i khafdin bil ba. Tahu ya? Bikam dirhamin ishtarai ta, dengan berapa dirham engkau membeli. Kenapa dirhamin bukan dirhaman? Karena mudhof ilaihi. Mudhofnya mana? Kam isim kan, bukan huruf. Istifham yang huruf cuma 2, hamzah, a, sama apa? Sama ha ya. Hal. Hal tuh huruf apa isim? Huruf kalau nggak salah. Huruf istifham tuh hal sama a.
A antum, apakah? Tapi kalau sisanya isim istifham. Makanya kam mudhof, isim dia. Dirhamin mudhof ilai. Ketemu ba, meskipun ketemu ba dia majrur, tandanya sukun, kan poinnya itu kan. Kita lagi bahas itu ya. Makanya selalu kadang itu lagi ngomongin apa lupa yang mau dibahas tuh mabni ala sukun. Wa bikam dirhamin taroita, dengan berapa dirham engkau beli ya. Jadi di tiga keadaan ini semuanya sukun. Wah, ya, silakan. Ini untuk yang kembali ke kam dan malakta itu. Kan untuk kam sendiri menjadi maf'ul bih. Ya. Sedangkan fi'ilnya di belakang. Di belakang. Kalau kita posisinya dipindah kayak kam, malak ta'abdan bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa ya. Bisa aja. Kam malak ta'abdan. Tapi biasanya sih lebih enak kam abdan malak tak gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh antar. Jadi kalau kam malak ta'abdan itu kejauhan, karena kamnya itu kan yang apa? Yang isim mubhamnya kan. kalau bis mungkin secara balaghah ya. Jadi secepat mungkin tuh dijelasin biar orang tuh nggak bertanya-tanya ya. Kam abdan ishtaroita misalnya gitu kan. Ya lanjut ya. Wahia sakinatun fil ahwali salasati kamataro. Jadi semua kam di sini sukun fil ahwali salasah, di tiga keadaan seperti yang kamu lihat. Lanjut ya. Walamma dzakartul mabniya ala sukun, dan ketika saya menyebutkan isim mabni dengan tanda sukun, mutaakhiran, diakhirin kan? Dalam matan kan yang mabni ala sukun ditaruhnya di akhir kan? Itu bukan nggak sengaja, tapi memang beliau sengaja. Ya. Kenapa? Khosyitu min wahmin, ya. Aku takut ya min wahmin man yatawahhama annahu khilaful asli ya. Fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina. Nah, jadi dan ketika saya sebutin mabni ala sukun itu di akhir, khosyitu aku takut min wahmin man yatawahamu, yaitu dari sangkaan orang yang menyangka bahwasanya mabni dengan sukun ini khilaful asli, menyelisihi hukum asal. Kenapa? Karena biasanya yang namanya hukum asal ditaruhnya di depan. Namanya lagi ngejelasin, ya kan? Ya harusnya tuh mabni ala sukun tuh taruhnya depan. Tapi makanya kan karena ditaruh di terakhir, makanya supaya menepis kalau ada yang suudzon bahwa mabni ala sukun ini menyelisih hukum asal. Enggak. Fadafa'tu hadzal wahma, maka saya menepis sangkaan tersebut dengan perkataanku di matan apa? Wa huwa aslul bina. Jadi hukum asal mabni itu dengan sukun. Bukan apa? Bukan dengan apa yang di matan dia sebutin apa? Kasroh dulu ya. Kalau nggak salah di matan itu beliau nyebutinnya mabni ala kasroh dulu kan, yang hadami itu kan. Nah itu bukan yang hukum asal. Hukum asalnya tuh yang sukun. Nah di sini sebenarnya mabni ala sukun tuh beliau nggak menyebutkan apa yang diperselisihkan ya. Ya, jadi kemungkinannya memang nggak ada ya, nggak ada yang diperselisihkan mabni dengan tanda sukun. Ya. Dan juga isim mabni juga sebenarnya ada sebabnya ya. Kenapa isim itu menjadi mabni itu ada sebabnya. Kadang tuh sesuatu isim yang dia tuh ada sifat-sifat fi'il.
Nah itu tapi nggak dijelasin di sini. Biasanya, jadi isim itu jadi ditanya nanti apa kalau nanti dijelasin di alfiyah. Jadi kenapa isim itu mabni? Nah, gitu nanyanya. Kenapa isim itu mu'rab? Ada sebabnya. Jadi kalau ada isim yang dia itu kayak punya unsur-unsur fi'ilan ya. Karena kan fi'il kan mayoritas mabni kan. Maka dia berat ke sana, makanya dia dimabnikan. Kenapa? Kayak misalnya alladzi ya. Nanti itu dibahas di alfiyah. Jadi nanti kenapa isim itu menjadi mabni, asal usulnya. Kenapa ini mu'rab, kenapa ini mabni? Itu kan belum belajar ya. Itu nanti kita pelajari di kitab selanjutnya. Oke, lanjut. Sekarang matan yang baru. Nah, sekarang matan yang baru. Jadi selesai pembahasan tentang isim. Sekarang masuk ke fi'il. Shad. Ya. Ya, sadar sih. Wa amal fi'lu baca matanya. Ya cukup situ dulu ya. Itu aja banyak syarahnya ya. Wa amal fi'lu, adapun fi'il maka ada 3, udah tahu ya. Madin, amr sama apa? Mudhari. Kita lihat yang madi dulu. Madin wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi sakinah. Ya. Jadi fi'il madi itu diketahui dengan apa? Adanya ta'nis yang sukun. Wa bina'uhu alal fathi, mabninya dengan tanda fathah. Semisal apa? Kadoroba. Kecuali illa ma'a wawil jamaah, kecuali ada wawu jamaah, maka mabninya gimana? Fayudhammu, maka didomahkan ya, kadorobu. Awid dhamiril marfu'i al mutaharriki, atau ya ada dhamir rafa yang berharokat, maka gimana mabninya? Fayusakkinu kadorobtu, maka mabni ala sukun ya, yang dilihat adalah lam fiilnya ya, ba'nya. Kadorobtu. Dan termasuk juga fiil madi hitungannya adalah ni'ma, apalagi bisa, asa, laisa. Ya. Fil asoh. Berarti ada ikhtilaf. Fil asoh itu berarti apa? Menurut yang paling dipilih gitu, yang rojih. Berarti ada yang bilang nikma bisa asa laisa bukan fiil madi berarti ya. Karena ada isyarat seperti itu, fil asoh. Ya. Oke, sampai situ dulu, berarti matanya jangan dibaca dulu, kita ke syarahnya dulu. Karena panjang ya. Kita lihat. Shin. Lama faraqtu, ketemu syarahnya? Kita enggak, matanya panjang ya, kita baca syarahnya dulu. Lama faraqtu min dzikri alamatil ismi, setelah aku selesai ya. Setelah aku selesai menyebutkan tanda-tanda isim, wa bayanun kisamihi ila mu'rabin wa mabniin, dan menjelaskan pembagian mu'rab dan mabni. Kemudian apa? Wa bayanin kisamil mabni minhu ilal maksurin wa maftuhin wa madmumin, ya. Dan juga menyebutkan isim yang mabni dengan kasrah, fathah, dhammah, wa mauquf. Apa mauquf ini? Sukun maksudnya. Ya, mauquf ini sukun. Dan mabni dengan tanda sukun, tadi ya udah lewat. Syara'tu, aku mulai fi dzikril fi'li, untuk membahas tentang fi'il. Ya. Fadzakartu annahu yanqasimu ila salasati aqsamin, maka aku sebutkan fi'il ini ada 3 jenis. Itu apa? Madin wa mudhari'in wa amr. Ya, fi'il madi, mudhari', amr.
Wa dzakartu li kulli wahidin minha, dan aku sebutkan masing-masing dari model tadi alamatud dalata alaihi, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan fi'il tersebut. Ya, menunjukkan fi'il tersebut. Wa hukmahu atsabita lahu, dan juga akan menyebutkan hukum yang berlaku buat fi'il-fi'il tadi. Min bina'in wa i'rabin, dari sisi mabni dan juga mu'rabnya. Ya, itu pendahuluannya. Kemudian wa bada'tu, dan aku mulai min dzalika bil madi, dan aku mulai pembahasannya dengan fi'il madi. Fa dzakartu anna alamatahu, maka aku sebutkan tanda fi'il madi itu adalah an apa? Dimulai apa? An yakbala ta'at ta'nisis sakinah, yaitu tanda fi'il madi adalah bisa menerima apa? Ta'nis sakinah. Kakoma, seperti apa? Koma. Koma kan bisa jadi komat kan? Kakoma wa qa'ada, misalnya contoh koma sama qa'ada. Takul, engkau katakan, bisa ketemu, bisa kemasukan tak tanis gak? Bisa. Qomat, qa'adat, gitu ya. Qomat, qa'adat. Wa anna hukmahu, dan juga hukum asal fil asli, ya, wa anna hukmahu fil asli al bina, dan hukum asal fil madi itu adalah mabni alal fathi kama mathalna. Ya, jadi hukum asal mabni fi'il madi apa? Fathah, ya. Misalnya qa'ada tadi ya, fathah hukum asalnya. Tapi, nah ada tapinya. Wa qad yakhruju anhu ila dhammi, tapi kadang fi'il madi itu mabninya dengan tanda domah, ya, keluar dari hukum asal. Hukum asalnya apa? Fathah. Wa dzalika idza tasalat bihi wawul jamaah. Kapan mabni ala dhammi? Kalau ketemu wawu jamaah. Misal dorobu, jadi domah, ya. Kaqaulika, semisal perkataanmu qamu wa qa'adu, berarti mabniun ala dhammi. Ya, mabniun ala dhammi. Au ila sukun, atau juga keluar dari hukum asal jadi mabni ala sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'ul mutaharriku, kalau kemasukan apa? Dhamir marfu yang berharokat. Misal kaqaulika kumtu sama apa? Qa'adtu, kumna, qa'adna. Itu sukun, ya. Wa niswah, dan juga kalau kemasukan apa? Nun niswah, kumna qa'adna, maka itu mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Ya, nah. Untuk qawmu dan qa'adu kan ada empat, kan jika disambung dengan wawu jamaah itu mabniun ala dhamir, bukannya mabniun ala sukun. Enggak ya? Enggak, doma. Sebenarnya simpelnya yang dilihat itu lam fiilnya. Ya. Yang dilihat itu adalah lam fiilnya kalau di sorof, ya. Jadi dalnya. Asalnya itu. Iya. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, lanjut ya. Berarti itu tanda-tandanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa ta'ala khassa min dzalika anna lahu salasa halat. Maka, ya, khusus, ya, ta'ala khassa itu dikhususkan, ya. Wa ta'ala khassa atau diringkas, ya, diringkaskan min dzalika, dan ringkasan dari penjabaran tadi, annalahu salasa halat, maka ada 3 keadaan. Intinya apa? Dhammah, fathah, sukun. Wa qad bayantu dzalika, dan sudah saya jelaskan hal tersebut. Tapi di sini beliau ngeduluin dhammah, ya.
Nyebutinnya apa? Doma, fathah, sukun. Padahal tadi katanya hukum asalnya apa? Fathah. Jadi mualif itu mendahulukan doma daripada fathah. Padahal tadi beliau sebutkan fil asli albinanya di madi apa? Fathah. Jadi harusnya mungkin lebih tepatnya al-fathu doma sukun gitu ya. Jadi namanya asal itu adalah fathah. Nah, kemudian walamma kana minal af'alil madiyah makhtalafa fi fi'liyatihi nasahtu alaih. Nah, baru di sini akan dijelaskan ya fiil-fiil yang diperselisihkan. Jadi di antara fiil-fiil madi yang diperselisihkan kefiilannya ya fi fi'liyatihi, yaitu masalah tadi ya fi'il madi yang diperselisihkan, nasahtu alaih yang aku sudah jelaskan, wa nabahtu ala annal asaha fi'liyatuhu wa huwa arba'u kalimatin. Jadi dan aku tekankan ya bahwasanya yang yang paling sahih kefiilannya adalah 4 kata. Ya. Walamma kana minal af'alil madiyah, ketika ada fiil madi yang diperselisihkan harusnya makhtulifa ya. Makhtulifa fi fi'liyatihi, yang diperselisihkan tentang kefiilannya, nasahtu alaih, maka saya tegaskan, wa nabahtu ala annal asaha fi'liyatuhu, dan saya berikan tanbih. Nabahtu itu apa? Tanbih, peringatan. Dan saya berikan peringatan, annal asaha, bahwasanya menurut pendapat yang benar yaitu fiil, wa huwa arba'u kalimat, yaitu ada 4 kata. Yaitu apa? Ni'ma, wa bi'sa, wa asa, wa laisa. Jadi ada 4 kata yang diperselisihkan apakah dia fiil atau bukan. Ya. Ni'ma, bi'sa, laisa, sama asa. Seperti di matan ya. Ya, tapi menurut beliau dia fiil ya. Berarti pasti rame nih. Beliau menjabarkan hujahnya ya. Kenapa ini fiil? Nah, lanjut. Fa amma ni'ma wa bi'sa. Dipisah ya. Ni'ma itu sebaik-baik, bi'sa apa? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk. Wa ni'mal abdu. Ya, sebaik-baik itu kan artinya. Wa amma ni'ma wa bi'sa, adapun nikma artinya sebaik-baik, bi'sa sejelek-jelek. Ya, bi'sa itu artinya sejelek-jelek. Maka kata beliau, fadhahabal farra, maka al-Imam al-Farra, zahaba ini berarti apa? Maksudnya mazhabnya beliau, pendapat beliau, atau al-Farra berpendapat. Al-Farra ini siapa? Ahli nahu dari Basra. Berarti tebakannya gimana? Beda sama Ibnu Hisham. Ibnu Hisham dari mana? Kufah ya. Lihat, Al-Farra ini ahli nahu dari Basra. Muridnya Sibawayh. Catat ya. Jadi Al-Farra ini adalah muridnya Sibawayh dari Basra. Berarti kayaknya dia berseberangan sama Ibnu Hisham. Sibawayh. Maka fadhahaba al-Farra wa jama'atun minal kufiyyin, dan sekelompok ahli nahu Kufah. Oh, berarti ulama Kufah juga ada. Ya, sebagian. Jadi sini ulama Kufah terpecah. Ya, Al-Farra ya mungkin mewakili Basra, ya.
ila annahuma ismani. Jadi bisa sama nikma itu isim. Ya, kata Al-Farra dan sekelompok ulama Kufah. Dalilnya apa dalilnya? Wastadallu ala dzalika bidukhuli harfil jar. Jadi Al-Farra sama sebagian ulama Kufah berdalil bahwasanya nikma sama bi'sa itu bisa dimasuki huruf jar. Kalau bisa dimasuki huruf jar berarti apa? Isim. Ya, alaihima. Fi qauli ba'dihim, di sebagian perkataan mereka, yaitu apa? Sebagian orang-orang Arab. Waqad busyira bibintin. Ketika orang-orang Arab itu diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan. Jadi orang-orang Arab kalau dikasih anak perempuan, bukannya mereka nggak mau ya. Waqad busyira bibintin, yaitu dengan kabar anak dapat anak perempuan. Orang-orang Arab bilangnya gimana? Wallahi ma hiya bini'mal walad, gitu ya. Wallahi demi Allah, ma hiya tidaklah bayi ini bini'mal walad. Ya, tidaklah bayi tersebut sebaik-baik anak. Iya kan benar. Jadi wallahi ma hiya bini'mal walad. Jadi anak ya, dia itu anak ya. Jadi mak di sini apa? Mak di sini artinya menafikan. Ya makanya Anda bilang busyira di sini itu bukan kabar gembira ya, justru malah enggak suka mereka kan? Ya enggak suka kan? Wallahi demi Allah ma ini anak perempuan bini mal walad, bukan sebaik-baik anak, pengennya anak laki. Pengennya anak laki. Gitu ya. Paham? Ya, jadi nah dari sini dulu poinnya tuh kan ketemu bi, ya kan? Ada bi berarti nikma isim, bukan fiil. Ya enggak? Mana ada fiil kemasukan bi? Ya enggak? Nah, udah susah tuh. Kalau enggak ada dalil yang lain. Nanti Indonesia masih dalil ya. Jadi orang-orang Arab biasa bilang begitu, oh nikma kayak bi berarti isim, gitu ya. Itu satu dalilnya. Wa qaulil akhar, dan perkataan yang lain orang Arab juga. Ya, wa qad sara, ya. Wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati isair. Ini orang Arab juga nih. Orang Arab itu bakal ngomong, yaitu apa? Ketika saro, orang Arab sedang menempuh perjalanan, saro melakukan perjalanan ila mahbubatihi, yaitu melakukan perjalanan kepada orang yang dicintai, ala himarin bati isair, dengan mengendarai keledai yang jalannya pelan. Pengen ketemu calon istri naik sepeda gitu, atau motornya butut gitu ya. Orang kalau ini naik pesawat gitu kan. Kira-kira kalau sebelnya gimana? Ya kan? Aduh lama banget lagi kan, pengen ketemu kan, atau pengen cepet-cepet ke rumah, cuman macet gitu, gitulah. Pengen cepet-cepet ke rumah tapi jalannya pelan gitu ya. Ya ini kan ibaratnya begitu ya. Jadi ketika orang dia jalan menuju orang yang dicintai, ala himarin bati isair, tapi naik keledai yang jalannya pelan. Ya, pasti dia mengumpat ya, dia ngomong begini. Ni'mas sair ala bi'sal air, gitu kan. Jadi ini ungkapannya orang Arab tuh, kalau kondisinya gitu dia ngomong begini. Ni'mas sair, sebaik-baik perjalanan, orang mau ketemu orang yang dicinta. Ala, tuh ada ala tuh. Ala bi'sal air, tapi naik sejelek-jelek tunggangan. Pengen ketemu ya perjalanan, pokoknya mau udah lama pulang gitu ya. Udah lama gak ketemu keluarga. Ala bi'sal air, tapi pesawat delay gitu kan. Pesawat delay. Naik singa ya.
Ala bi'sal air. Nah, ini dalil kedua. Orang Arab tuh ngomong begitu, bisa tapi pakai ala. Berarti isim dong, ya kan? Berarti isim dong begitu ya. Itu dalilnya Al-Farra sama jama'atun minal kufiyin. Wa amma laisa, adapun laisa. Nah, tadi kan nikma bisa udah ya. Adapun laisa fadhahabal farisiyu. Nah, salah satu ulama juga namanya Al-Farisi. Beliau wafat tahun 377 Hijriah. Al-Farisi dia namanya Abu Ali Hasan bin Ahmad ya nama aslinya. Fil Halabiyat, beliau punya kitab namanya Al-Halabiyat. Nah, kata beliau ngomongin tentang laisa, kata beliau ila annaha harfu nafin. Nah, jadi unik lagi nih. Laisa kata Al-Farisi dia itu huruf nafi. Ya, huruf nafi. Biman zilati ma. Biman zilati ma. Yaitu seperti posisinya ma. Ma itu apa? Ma nafiyah kan? Ya, ma nafiyah. Makanya biman zilati ma. Ma nafiyah. Pertanyaannya, manafiyah ini huruf apa isim? Manafiyah huruf. Sepakat para ulama huruf. Makanya Al-Farisi ini mengkiaskan laisa itu seperti ma, berarti huruf. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakrin ibn Suqair. Dan juga Al-Farisi pendapat Al-Farisi ini diikuti oleh Abu Bakar bin Suqair. Ya. Wa amma asa, laisa kan sama asa. Adapun asa, fa dhahabal kufiyun, maka menurut ulama Kufah ila annaha harfun. Menurut ulama Kufah asa huruf. Ya, harfut taroji. Apa huruf taroji? Huruf taroji itu apa? Harapan ya. Asa itu menurut ulama Kufah ya adalah harfut taroji, huruf taroji untuk berharap. Biman zilati la'alla, seperti la'alla. La'alla itu apa? La'alla, semoga kan? Semoga. Itu kan harfut taroji. Jadi asa itu dikiaskan seperti la'alla. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj, dan juga yang mengikuti ulama Kufah ini adalah Ibnu Sarraj. Jadi, ini tadi kan ceritanya ya. Jadi menurut orang-orang tadi ya, ulama tadi nikma bisa, laisa asa intinya apa? Bukan fiil. Intinya bukan fiil. Yang berpendapat fiil siapa? Ibnu Hisham. Berarti kesimpulannya nih, Ibnu Hisham meskipun orang Kufah juga ya, ternyata enggak ngikut ini kan fadhahabal kufiyun ya. Justru orang Kufah tuh bilang asa huruf. Padahal Ibnu Hisham pasti bilang apa? Habis ini ya, habis ini pasti bilang fiil. Berarti enggak sepenuhnya dia sependapat dengan mazhabnya juga. Jadi memang Ibnu Hisham juga tuh kayak punya mazhab sendiri juga ya. Dia punya pendapat sendiri yang berselisih juga terhadap ya kebanyakan mereka. Padahal beliau dikenal dengan ulama Kufah. Nah, barulah setelah ini dibabat habis ya. Was-sahihu annal arba'ata af'alun, dan yang benar ya kata beliau empat-empatnya adalah fiil. Dengan dalil apa? Bidalil ittisali ta'ni, sudah konsep utamanya sama. Pokoknya kalau ketemu ta'nis sakinah kelar. Mau asa kek, mau nikma, mau laisa, mau bisa, kalau ketemu ta'nis selesai. Jadi apa? Fiil. Urusan yang ketemu bi ya, ketemu ala bisa dijawab, bentar. Makanya dia pegangan teguhnya kayak di matan. Apa? Makanya di matan cukup satu kan? Tanda madi itu apa? Wa yu'rafu bitta'i ta'nis. Udah itu aja. Udah dalilnya karena dia semua nyambung ta'nis sakinah bihin. Faqaulihi alaihi salatu wassalam, justru malah pakai hadis ya. Ya, ini uniknya beliau. Beliau tuh berdalilnya di level kadang pakai Al-Qur'an, pakai hadis. Oh, tadi kan
dalilnya apa? Perkataan orang Arab. Bisa juga berdalil dengan perkataan orang Arab untuk bahasa Arab. Tapi beliau berdalil dengan perkataan Nabi SAW. Kata beliau, man tawaddo'a yaumal jum'ah, ya, man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Nah, fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, kan kata beliau. Jadi barang siapa yang berwudu di hari Jumat, ya, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah. Wa ni'mat, ya, dan sebaik-baik rukhsah. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, dan siapa yang mandi, ya, maka mandi lebih utama. Jadi intinya kalau mau wudu doang boleh, dan itu adalah sebaik-baik rukhsah adalah wudu, ya. Jadi beliau berdalil di sini nikma ketemu taknis. Wal maknanya man tawaddo'a yaumal jum'ah, barang siapa yang dia wudu di hari Jumat, fa bi rukhsati akhadha, maka dia apa? Dia telah mengambil rukhsah, ya, maka dia telah mengambil rukhsah. Wa ni'matil rukhsah al-wudu, dan sebaik-baik keringanan adalah wudu, ya, dan sebaik-baik keringanan adalah wudu, ya. Jadi ini dalil para ulama yang menyatakan bahwa mandi di hari Jumat itu adalah sunnah. Dalilnya ini, karena nggak nyampe wajib. Tapi intinya di sini nikmatnya pakai taknis, dan ini jelas kuat, bukti kuat bahwa dia adalah fiil bukan isim, ya. Dan juga kita bisa ambil di sini bahwa, ya, hadis ini sebagai dalil pada ilmu nahwu, ya. Karena banyak dari ulama nahwu itu mengambil hadis sebagai dalil. Alasannya apa? Karena hadis itu, ya, karena hadis itu kemungkinan diriwayatkan dengan, ya, diriwayatkan dengan makna, ya, tidak secara lafaz, ya. Jadi banyak ulama nahwu tidak mengambil hadis sebagai dalil. Jadi kayak tadi, ya, Al-Farro dan lain kan pakai orang Arab kan. Kenapa mereka nggak mau ngambil hadis? Kan mereka tahu nih hadis ini, ya. Kenapa? Karena beberapa hadis itu seringnya diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Itu yang jadi repot gitu kan. Kalau udah secara makna, jadinya kan teksnya itu udah kecampur. Gitu, makanya ini sebagian, ya, sebagian ulama itu nggak mau ngambil hadis sebagai dalil. Alasannya tadi, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan riwayatnya itu dengan makna bukan lafaz. Jadi mereka sebagian menolak hadis sebagai dalil dalam ilmu nahwu. Tapi enggak, kalau Ibnu Hisham enggak, ya. Ibnu Hisham itu tetap mengambil hadis sebagai dalil. Itu bedanya, ya. Itu bedanya beliau, mazhab beliau. Nah, jadi ya mungkin lebih kuat, dan memang ya lebih kuat juga, ya. Nikmah ini adalah fiil. Nah, kemudian watakul, engkau katakan juga bi satil mar'atu hammalatul hatab. Nah, gitu kan. Sejelek-jelek perempuan, ada taknis, adalah tukang membawa kayu bakar. Maksudnya siapa? Abu Lahab. Walaisat Hindun muflihatan, Hindun tidak beruntung. Laisanya pakai laisat, bisa kan? Wa asat Hindun an tazurana, semoga Hindun mengunjungi kami. Asat pakai taknis. Ya, jadi kuat menurut beliau. Pokoknya kalau udah ada taknis, jadilah dia fiil. Susah jelasinnya kalau dia apa tadi, huruf, ya, apa pakai ma, ya, huruf, asanya huruf gitu, ya. Kayak gitu. Puyeng ntar, ya. Nah, ini 4 cukup sudah. Simpel. Wa amma mastadalla, dan juga
adapun yang dijadikan dalil oleh para ulama Kufah tadi ya, wa amma mastadalla bihil kuffiyun famuawwalun ala hadfil mausufi wa sifatihi. Nah, adapun yang dijadikan dalil oleh para ulama Kufah tadi itu ya, Al-Farra ya. Al-Farra itu kan berdalil bahwa Al-Farra dan sebagian kelompok tadi ya, nama Kuma, bukan semua ahli Kufah ya, yaitu nikma sama ba itu tadi dibilangnya apa? Nikma sama bisa, Al-Farra dan lain isim ya. Nah, dijawab nih kata Ibnu Hisham. Adapun yang dijadikan dalil oleh para ahli nahwu Kufah, Al-Farra dan sebagiannya, ya, tenang aja, famu awalun, maka ini bisa ditakwil, bisa dijawab gitu, bisa dijawab. Famu awalun ala hasfil mausufi wa sifatihi, yaitu ditakwil dengan apa? Dengan adanya penghapusan mausuf. Mausuf itu apa? Yang disifati, wa sifatihi, dan sifatnya. Jadi kalau apa jawaban Ibnu Hisham untuk menjawab tadi ya, menjawab Al-Farra dan yang lain, itu tuh man'ut sama na'atnya itu dihapus. Na'at sama man'ut jadi hapus. Wa iqamatu ma'muli sifat muqamaha, dan menempatkan ma'mulnya sifat pada posisinya. Wa takdir ma hiya. Balik lagi nih kalau biar enggak bingung. Balik tadi Al-Farra pakai apa tadi? Oh, yang wallahi ya? Ya enggak? Balik lihat. Kan berdalil tadi kalau dikasih anak perempuan orang-orang Arab bilangnya apa? Wallahi ma hiya bini mal walad, gitu kan? Demi Allah, ini bayi cewek bini mal walad, bukan sebaik-baik anak. Ya. Itu pakai bi jadinya isim. Enggak, kata Ibnu Hisham gimana? Kata Ibnu Hisham itu bisa ditakwil, yaitu dengan apa? Sebenarnya itu orang Arab ngomong wallahi ma hiya bini mal walad, itu ada yang dihapus. Yang dihapus apa? Naat sama man'utnya. Takdirnya apa? Takdirnya wallahi ma hiya biwaladin, ya, makulin fihi ni'mal walad. Apa yang dihapus berarti? Apa yang muncul di sini? Kalau kata orang Arab apa yang ngomongnya? Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Sebenarnya habis bi itu ada yang dihapus apa? Waladin makulin fihi, itu dihapus. Ni'mal walad, itu yang dihapus. Apa yang dihapus? Waladin, anak, makulin fi. Terjemahannya apa? Wallahi, demi Allah, mahiyya, bayi cewek ini, biwaladin makulin fi, yaitu anak yang lagi diomongin gitu. Anak yang lagi diomongin, ni'mal walad, gitu ya. Ni'mal walad. Apa? Yang dihapus apa? Waladin. Ya, man'utnya apa? Naatnya apa? Makulin fi. Demi Allah, bayi ini bayi anak yang lagi diomongin nih, gitu ya. Ni'mal walad, bukan sebaik-baik anak, gitu ya. Jadi ada yang dibuang. Kalau kayak gini selesai nggak? Selesai. Jadi bi-nya masuk kemana? Ke isim walad, isim mufrad. Ya, makulin naat. Naat buat siapa? Waladin. Ya sifat aja. Walad makul. Jadi anak yang diomongin, ya. Paham? Ya, jadi ya pokoknya bisa dijawab lah. Ya bisa ditakwil. Jadi bi ini sebenarnya itu enggak langsung ke nikmah, tapi dia bi-nya masuk ke walad. Terus kalau yang tadi yang kita lagi jalan tapi kendaraannya apa? Lemot ya. Berarti takwilnya gimana? Wa ni'mas sair tadi apa? Ala bi'sal air, gitu kan? Ternyata enggak langsung ke bi'sa, ada yang dibuang. Wa ni'mas sair ala airin makulin fi, pokoknya gitu aja. Ya. Perjalanan yang baik
di atas kendaraan nih yang lagi saya omongin nih, yang lagi kita omongin, bisa air adalah seburuk-buruk kendaraan, gitu ya. Udah. Fal harful jarri fil haqiqah innama dakhala ala ismin mahdhufin kama bayyana. Jadi sebenarnya huruf jar itu secara hakikatnya masuk ke isim yang dihapus seperti kami jelaskan. Wa kama qala, dan seperti perkataan sebagian lain. Jadi beliau juga berdalil untuk membantah ini dengan syair. Ada juga kok syair yang kayak gini, yaitu di syair nomor 8. Dia berdalil, wallahi ma laili bi apa? Binama sahibu wala mukhalitul layani janibuh. Bahkan ini ngasih contohnya bukan pakai apa? Bukan pakai nikma sama bisa, pakai fiil yang nama, ya enggak? Tidur. Tidur aja bisa pakai bi. Antum mau bilang nama isim? Apa? Iya, isim, benar enggak? Benar enggak? Dibalikin kan sama Ibnu Hisam nih. Saya punya nih apa syair ya. Yang ada fiil pakai bi. Bingung kan? Wallahi ma laili binama. Emang mau bilang nama Yanumu tidur itu isim. Gara-gara ada bi-nya enggak kan? Mau gimana jelasinnya? Ya, mungkin dia kalah ya. Enggak tahu. Sebentar dia dijawab lagi sama enggak kelar-kelar tuh. Ada pernah nemu itu kan? Pantesan orang sampai sekarang ini fiil tapi kan ada bi-nya gitu ya. Kan makanya sebenarnya itu ciri isim tuh Ibnu Hisam yang tadi yang kita bahas nggak ngomongin bi kan apa? Bisa ditanwin, ada alif lam, sama apa? Sama apa? Al haditsu anhu. Udah 3, nggak ada huruf jar. Huruf jar itu dipelajarin di kelas dasar buat orang gampang aja. Ada bi isim gitu kan. Nah, kalau ketemu kayak gini ada bi isim, ntar nama dibilang isim nih. Atau kayak tadi al-faro. Makanya Ibnu Hisam tuh ngasih ciri atau untuk mengenali isim tuh presisi udah. Presisi, dia nggak usah banyak-banyak dijabarin. Pokoknya ada tanda di depan alif lam, tanda di belakang tanwin, sama al haditsu anhu, yang sesuatu yang bisa dikasih kabar. Udah 3 doang. Nggak ada bisa kemasukan ba apa gitu, nggak ada. Nanti jadi repot ntar. Ya makanya itulah alasannya ya. Nanti kalau Demi Sam sebutin bisa kesemukan ba, ntar dia di zaman beliau mungkin nggak diajarin ya. Sebenarnya ini kan matan buat ini ya, kelas dasar orang dulu gitu kan. Jadi, nah makanya dari sini maksudnya apa? Bilailin makulin fi nama sohibu gitu. Jadi sebenarnya abis bi itu ada naat man'ut yang dihapus apa? Wallahi ma laili bilailin makulin fi nama sohibu gitu. Jadi si bi-nya itu nggak langsung masuk ke nama, tapi bi-nya itu masuk ke lailin makulin fi. Malam yang lagi kita omongin nih nama sohibu. Gitu ya. Oke, selesai ya. Nah, itu dulu. Jadi kita baru selesai fiil madi. Ya. Jadi matanya baru fiil madi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Udah ngebul ya? Udah ngebul. Tapi kalau dia lebih ringkas ya kan sebenarnya. Iya, sebenarnya lebih kalau belajar dari sini sebenarnya ya tahu apa udah lebih gampang aja sebenarnya. Jadi kayak kalau nanti pas masuk tuh nggak timbul pertanyaan ya. Terus ada bak ketemu itu bisa dijawab. Jadi ditakwil ya. Yang jago mentakwil tuh ya. Ulama bahasa tuh kadang kalau ini dia takwil, kalau enggak di mahdhuf. Ya gitu ya. Di Al-Quran banyak tuh ya kalimat-kalimat yang di mahdhuf gitu. Ya. Ya ada. Baik, sampai sini dulu ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.